Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengar-dengar akan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kerinduan kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Matius, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13, dengan tema doa memohon keselamatan. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, benar sekali lah apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini, doa memohon keselamatan. Sebab sejatinya setiap kita ingin, merindukan, berharap kita selamat di dalam kehidupan kita. Bukan hanya bicara tentang keselamatan di dunia ini, tapi juga bicara tentang keselamatan kekal yang bersumber dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab sekali lagi, setiap kita merindukan keselamatan terjadi untuk setiap kita. Maka kita selalu bersuka cita ketika firman Tuhan menyapa kita di Matius 6 ayat yang ke-30 itu ya. Wah, salah saya. Saya mau bilang Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya apa? Yesus itu datang untuk menyelamatkan dan memberikan kehidupan kekal untuk setiap kita. Maka kita percaya ketika itu menjadi misi Tuhan Yesus, maka kita juga akan peroleh keselamatan di dalam Tuhan. Terlebih ketika kita mengimani di kayu salib itu Tuhan Yesus mematrikan, memakukan setiap kesalahan dan dosa-dosa kita, sehingga kita beroleh keselamatan di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat konteks ini secara utuh, di mana ini adalah tulisan dari Matius sendiri, dan ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Kita tahu bagian khotbah di bukit itu dari pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7. Dan ini merupakan ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana hidup menurut kehendak Allah di dunia ini. Dan di dalam bagian ini, Yesus mengajarkan murid-muridnya bagaimana berdoa yang benar, yang berbeda dengan doa-doa panjang yang diajarkan oleh para pemimpin agama saat itu. Yesus menekankan pentingnya berdoa yang tidak berlebihan, doa yang tidak berbelit-belit, doa yang tidak bicara tentang merangkai indahnya kata-kata. Terlebih lagi berdoa yang tidak mencari atau mencoba mencuri perhatian orang banyak atau mencuri perhatian publik. Tapi doa sesungguhnya bersifat pribadi dan ketulusan. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, latar belakang dari doa Bapa kami ini kita bisa melihatnya bahwa tujuan dari doa Bapa kami ini bukan hanya sebagai contoh doa yang harus diucapkan, tetapi juga sebagai ajaran tentang sikap hati yang benar dalam berdoa. Makanya dalam doa ini Tuhan Yesus mengajarkan 5 pokok utama. Apa itu yang pertama? Yang pertama tidak lain adalah bicara tentang penghormatan kepada Allah sebagai Bapa. Yang kedua,
permohonan akan kerajaan Allah. Yang ketiga, pemeliharaan dan kebutuhan hidup. Itu sebabnya dikatakan, berilah kami makanan kami. Itu sebabnya dikatakan, berikanlah kami rezeki yang cukup setiap hari. Lalu yang berikut bicara tentang pengampunan. Kita tahu di dalam setiap doa kita memohon pengampunan akan setiap dosa-dosa kita. Sambil sebuah yang tidak bisa terpisahkan, kita juga diajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Lalu apa yang terakhir, yang kelima? Penyelamatan dan perlindungan. Tuhan mengajarkan kita berdoa agar tetap merindukan penyelamatan dan perlindungan akan godaan dan kejahatan-kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Lalu, apa yang menjadi penegasan dari firman Tuhan pada saat ini? Hal yang mau ditegaskan tidak lain adalah yang pertama sekali, pengakuan atas Allah sebagai Bapa yang Maha Pengasih. Ketika kalimat ucapan doa yang mengatakan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, itu mau berbicara tentang Bapa kita, Allah kita, yang memiliki hubungan yang dekat, yang memiliki hubungan yang intim dengan setiap kita yang berdoa. Seperti apa yang dilafalkan itu. Yang kedua, kerinduan akan kehendak Tuhan terjadi di bumi. Ketika doa ini, ketika firman Tuhan ini mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, itu menjadi sebuah penegasan akan kerinduan kehendak Allah, kehendak Tuhanlah terjadi di bumi ini. Lalu apa penegasan yang ketiga? Adanya permohonan untuk pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan itu terlihat dari sebuah kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Artinya apa? Tuhan Yesus menekankan pentingnya kebergantungan, ketergantungan setiap kita kepada Tuhan akan segala, akan semua kebutuhan sehari-hari. Baik itu bicara jasmani, apalagi bicara tentang sesuatu yang rohani. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Pentingnya pengampunan dalam kehidupan Kristen. Bukankah doa kita mengatakan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini Tuhan Yesus menekankan bahwa pengampunan adalah inti dari hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Lalu apa yang kelima? Yang menjadi penegasannya. Permohonan perlindungan dari godaan dan kejahatan. Ketika ungkapan kita mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, doa ini menegaskan bahwa sejatinya kita membutuhkan perlindungan Tuhan dari godaan dan kejahatan. Sebab kita lemah, sebab kita tidak mampu kalau kita hanya mengandalkan kekuatan dari diri kita sendiri. Lalu apa yang keenam? Kesederhanaan dan ketulusan dalam doa. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, dalam konteks Matius 6 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8, sebelum doa Bapa kami ini diajarkan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa doa bukanlah tentang berdoa dengan kata-kata yang panjang atau doa agar dilihat orang. Doa harus dilakukan dalam sebuah ketulusan hati dan bukan untuk mencari pujian dari orang-orang di sekitar setiap kita. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, ketika tema kita mengangkat topik doa memohon keselamatan, mari kita melihat apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita ketika doa kita mengatakan memohon keselamatan. Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema kita tidak lain adalah pengakuan akan keagungan dan kerajaan Allah. Saudara ini berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini dimulai dengan pengakuan bahwa Allah adalah Bapa yang kudus dan bahwa kita memohon agar kerajaan Allah datang dan kehendaknya terjadi di bumi. Maka dalam konteks keselamatan ini menekankan bahwa
keselamatan itu bukan hanya soal pengampunan dosa pribadi, tetapi juga bicara tentang kehadiran dan pemerintahan Allah yang membawa keselamatan untuk setiap kita, membawa keselamatan untuk dunia ini seutuhnya. Lalu apa yang kedua? Pemeliharaan Tuhan. Ketika doa kita mengatakan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, relevansinya dengan tema kita, relevansinya dengan keselamatan, tidak lain adalah bahwa permohonan ini mengingatkan kita bahwa keselamatan Tuhan juga mencakup pemeliharaan kehidupan sehari-hari. Keselamatan bukan hanya masalah hidup setelah kematian, bukan bicara nanti, tapi juga bagaimana Tuhan menyediakan dan menjaga kehidupan kita dan menjaga kebutuhan setiap kita. Lalu apa yang ketiga yang menjadi kaitan tema melalui perikop kita saat ini? Pengampunan dosa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Relevansinya dengan tema kita tidak lain adalah bahwa pengampunan dosa ini berkaitan sekali dengan keselamatan. Karena keselamatan yang dimasukkan dalam Alkitab adalah pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus di kayu salib itu. Lalu apa yang keempat? Penyelamatan dari pencobaan dan kejahatan. Bukankah kita berdoa dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maka relevansinya dengan tema kita tidak lain adalah doa ini memohon agar kita dilindungi dari godaan dan kejahatan, yang merupakan bentuk perlindungan, keselamatan untuk setiap kita. Sebab keselamatan tidak hanya menyelamatkan kita dari hukuman dosa, tapi juga dari pengaruh si jahat yang bisa membawa kita kembali ke dalam dosa dan jauh dari Tuhan. Maka yang kelima, kaitan temanya keselamatan dalam kehendak Allah. Di mana itu terlihat ketika doa kita mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Keselamatan yang sejati terwujud ketika kehendak Tuhan dilakukan di bumi seperti di sorga. Keselamatan yang penuh itu hanya terjadi ketika kehendak Tuhan dinyatakan dan dilaksanakan dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, ketika Tuhan mengajarkan doa-doa ini buat setiap kita, apa yang menjadi refleksi yang bisa kita petik? Refleksi yang pertama, ingatlah, keselamatan itu dimulai melalui pengakuan akan Allah sebagai Bapa. Sebab pengakuanmu akan siapa Allahmu, siapa Bapamu, itu menjadikan kita, itu mengingatkan kita bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah firman Tuhan mengatakan, akulah jalan, keselamatan, dan kehidupan itu. Lalu apa yang kedua? Memohon kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, refleksi yang kedua ini mengatakan permohonan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini. Doa ini memohon agar kerajaan Allah datang dan kehendaknya terjadi di bumi seperti di sorga. Hal ini mencerminkan bahwa keselamatan yang kita harapkan bukan hanya mengenai keselamatan pribadi, tapi juga bicara tentang keselamatan secara universal, keselamatan secara seutuhnya di dalam dunia ini. Maka ketika kerajaan Allah hadir, di sana akan ada keadilan, di sana ada kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu, apa yang ketiga? Refleksi yang ketiga, adanya kebergantungan pada Tuhan untuk pemeliharaan sehari-hari. Lihatlah ketika kita diajarkan untuk berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, itu mengingatkan setiap kita akan kebergantungan kita kepada Tuhan untuk setiap kebutuhan hidup kita sehari-hari.
Artinya apa? Kita diingatkan untuk tidak hanya fokus kepada kebutuhan materi, tapi juga memandang segala hal sebagai berkat dari Tuhan yang memberikan kehidupan dan menghadirkan keselamatan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang berikutnya? Pentingnya pengampunan dalam kehidupan Kristen. Di sini kita diajak ketika doa kita mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam permohonan ini Tuhan Yesus menegaskan bahwa keselamatan yang kita terima melalui pengampunan Allah harus diikuti dengan pengampunan terhadap sesama. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita diajak untuk memaafkan orang lain. Sebagaimana Tuhan telah memaafkan, mengampuni setiap kita. Sebab pengampunan adalah bagian penting dari kehidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan pengampunan adalah bagian dari ciri orang yang telah hidup di dalam keselamatan itu. Lalu apa yang terakhir? Perlindungan dari godaan dan kejahatan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu menegaskan bahwa kita membutuhkan perlindungan rohani dari godaan dan kejahatan. Sebab sejatinya keselamatan bukan hanya tentang pengampunan dosa, tapi juga tentang perlindungan dari kekuatan yang bisa membawa kita kembali kepada Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan, tetaplah berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Sebab dengan doa itu, kita memperoleh keselamatan itu. Tapi sejatinya ketika Tuhan mengajarkan itu, Tuhan Yesus mau untuk setiap kita tetaplah terkoneksi. Tetaplah memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Tetaplah berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab di dalam Tuhan Yesuslah ada keselamatan itu. Maka engkau akan diselamatkan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Sebab kami pribadi yang percaya, keselamatan itu hanya ada di dalam satu nama. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.